Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh indah bunga melati. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya agak terbatas untuk melihat teman-teman semua di kamera karena display saya sekarang dalam kondisi berdiri ya, teman-teman ya. Karena hari ini kita akan banyak praktek. Jadi, saya akan nanti menengok kiri kanan ya, karena display buat ngelihat teman-teman itu ada di sebelah kanan. Jadi nanti saya mungkin izin untuk bolak-balik ya. Oke, baik. Nah, saya buka dulu dengan pantun teman-teman supaya kita semua lebih semangat ya. Boleh ya? Boleh, silakan direspon saya kalau memang boleh. Boleh ya? Oke, baik. Baik. Sungguh indah bunga melati. Cakep. Cakep, boleh gitu ya. Warnanya putih, nan suci. Cakep. Selamat datang. Cakep, oke. Selamat datang di Sabtu pagi. Mana cakepnya? Cakep. Ya, saya ucapkan semua. Oke, teman-teman. Oke ya. Cakep, cantik. Di saat di sana juga cakep dan cantik ya. Oke, baik teman-teman semua. Alhamdulillah pagi ini kita ketemu ya. Ada berapa peserta di room ini? Ada 169. Wow, ini luar biasa ya. Ini rekor public speaking terbesar kelas saya yang pernah saya bawakan teman-teman, karena biasanya kelas public speaking itu karena banyak latihannya jadi kelasnya lebih kecil. Tapi karena ini kita PDIAI Sulsel luar biasa mau memberikan hadiah besar buat teman-teman semua, maka ini dikemas secara hybrid. Jadi ada teman-teman juga yang hadir secara luring di sini dan juga secara daring ya. Dan ini yang lebih luar biasa lagi karena ini free teman-teman ya, luar biasa. Ini saya boleh kasih sedikit perbandingan ya. Ini bukan membanding-bandingkan, tapi kalau kelas public speaking di luar tuh yang biasa saya bawain itu minimal orang bayar tuh mesti 1 juta per orang. Jadi bayangkan betapa baik hatinya PDIAI Sulsel mau menyiapkan ini free untuk Anda semua. Oke, baik. Oke, sip. Nah, karena ini hadiah ya, karena ini hadiah buat teman-teman semua, saya mengajak nih teman-teman, kalau yang tadi masih off cam, ini masih kelihatan ada beberapa yang off cam, boleh yuk nanti selama sesi, kalau memang jaringannya memungkinkan di tempat masing-masing, karena memang ini lagi hujan ya, kalau memang memungkinkan, saya ajak teman-teman untuk kita aktif di kamera, ya, karena kita akan banyak berlatih, teman-teman. Nanti saya akan latih bagaimana teman-teman secara gesture, teman-teman bagaimana mengolah vokal, kemudian bagaimana nanti membuat materi, tapi saya baru bisa melihat itu kalau teman-teman aktif di kamera. Ya, jadi nanti kita akan banyak sekali latihan. Kita akan latihan sampai dengan sore, ya, sampai dengan sore. Jadi kalau sebentar ada yang capek duduk, boleh sambil berdiri. Kalau sekarang ini saya sambil berdiri loh teman-teman, karena hari ini latihannya full. Latihan full ya, jadi nggak ada teorinya dikit, latihannya banyak, praktisnya banyak. Karena public speaking itu adalah sebuah keterampilan, bukan cuman pengetahuan saja. Karena berlatih berbicara di depan umum itu bukan sampai pengetahuannya aja. Semua orang pasti punya pengetahuan, baca di internet juga boleh. Tapi bagaimana teman-teman bisa menjadi seorang yang terampil, maka itu perlu jam terbang. Nah, oke teman-teman, saya izin memulai ya. Boleh silakan kakak-kakak slide-nya dibantu. Oke. Udah muncul di layar teman-teman belum ya? Oke. Sambil menunggu. Satu orang boleh dong interaksi ya, satu orang siapa aja boleh open mic. Ada yang bisa menceritakan nggak apa yang menjadi harapannya sampai mau hadir di sesi public speaking ini? Yuk, satu orang. Sambil slide-nya ditampilkan oleh teman-teman panitia. Boleh satu orang. Jangan sampai ditunjuk, masa apoteker ditunjuk, volunteer aja. Yuk, satu orang. Siapa yang bisa menceritakan apa harapannya mengikuti kelas public speaking ini? Yuk, siapa tadi? Ada yang pertama, siapa paling peserta paling pertama hadir? Ayo, apoteker mana? Ini latihan public speaking loh, jadi you have to speak up. Jangan, yuk, mana siapa nih? Saya nunjuk aja kalau gitu ya. Siapa nih?
Yuk yang muda-muda, muda apoteker muda berbakat. Siapa? Yuk Kak Mega boleh dibantu siapa? Satu Iya, orang. yang muda. Yang muda, Mas. Jadi juga yang muda, yang senior juga boleh. Siapa? Siapa boleh? Saya tunjuk, saya izin ya. Saya menghadap kamera, menghadap ke display dulu teman-teman ya untuk melihat. Siapa nih? Boleh nih dari Kak Fajar, Bone. Boleh? Silakan Kak Fajar. Boleh di open mic-nya. Kita ngobrol dulu sedikit harapannya Kak Fajar. Mau hadir di training public speaking pagi hari ini, apa Kak? Silakan. Silakan Kak Fajar, boleh di-unmute? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan Kak Fajar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Harapan saya setelah mengikuti pelatihan ini supaya saya bisa pada saat melakukan edukasi atau melakukan melakukan penyuluhan atau melakukan memberikan sesuatu ke masyarakat atau ke teman-teman, apa yang saya berikan bisa masuk ke audiens. Oke, jadi saya nangkap Kak Fajar punya harapan bahwa pada saat memberikan informasi atau edukasi baik kepada pasien maupun kepada masyarakat, Kak Fajar nanti bisa memberikan impact ya kepada semua orang yang mendapatkan informasi itu ya. Oke. Baik. Terima kasih Kak Fajar. Satu lagi dari suara-suara lembut ya, suara cewek-cewek nih. Siapa nih? Boleh, silakan. Satu lagi yuk. Ayo. Siapa yang satu lagi? Siapa nih? Boleh saya tunjuk ya, karena nggak ada lagi nih yang nggak ada yang mau buka. Satu lagi Kak Mega. Siapa yang bisa? Mari kita lihat. Boleh nih Apoteker Krisma. Apoteker Krisma boleh di Sukmawati? Oh Sukmawati. Oh ada Apoteker Sukmawati. Angkat tangan. Boleh. Silakan Kakak. Yuk. Boleh di open mic-nya. Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yen. Iya. Ayo Kakak, apa harapannya Kakak? Ya kalau di sini kan semoga jaringan di pulau itu tetap baik karena jujur ini materi yang telah lama saya nantikan. Saya salut dengan memang pemateri yang memang handal seperti Mbak Yuli dan Mbak Yeni ini memang betul-betul idola saya. Saya Masya Allah. Kok ada ya orang yang semakin berisi, semakin merunduk dan sopan santun serta etikanya, Masya Allah. Masya Allah Kakak Sukma. Jadi saya di sini dengan adanya pelatihan ini, saya ingin membuktikan bahwasanya kita sebagai apoteker itu tidak hanya pintar di otak, tetapi kita bisa mengaplikasikannya di masyarakat. Karena nanti itu kita akan dihadapkan oleh lingkungan. Bagaimana caranya kita bersaing dengan profesi lain kalau ilmu kita hanya di otak, bukan di perilaku yang baik, bukan di etika yang sopan, dan bukan beradaptasi di lingkungan. Sementara dunia sekarang itu kejam. Kalau kita tidak bersaing secara positif, itu kita malah ditindis terus, kita malah tidak ada artinya. Tetapi kalau kita bisa bersinergi, apoteker bersinergi dengan profesi lain, kemudian kita juga bisa membawa nama apoteker lebih jauh, lebih baik, dan kemudian kita bisa di kayak lingkungan-lingkungan pejabat-pejabat buktikan bahwasanya bukan cuma dokter yang terlalu tinggi, apoteker juga bisa di bawahnya dokter atau sederajat, untuk dalam artian menyamakan. Kok tahu dokter itu hebat persatuannya, bidan itu hebat, perawat hebat, masa IAI tidak? Dan ternyata kali ini IAI juga maju. Jadi dalam artian
saya di sini sangat support dengan materi ini. Kita bisa membuat apoteker itu memberikan informasi kepada halayak ramai. Belum tentu semua orang tahu penyampaiannya. Belum tentu juga orang mau cari sendiri materinya. Tetapi karena adanya public speaking, kita yang menginformasikan kepada masyarakat, kita juga yang berbaur dengan profesi lain. Kalau kita kurang juga dengan adanya public speaking ini, kita tidak cenderung kayak ketakutan, monoton untuk malu bertanya, tetapi dengan public speaking kita bisa jauh lebih menggali ilmu. Apalagi kayak saya, yang kalaupun ada materi atau kegiatan yang tidak saya tahu, tapi karena saya cerewet, makanya saya dapat info-info dan saya bisa bergabung di kegiatan ini. Cuman yang jadi masalah kalau bagi saya sih, public speaking itu semuanya dilihat dari A sampai Z, dari atas sampai bawah. Dan kalau saya mungkin masalah bicara atau retorika itu saya mampu. Tetapi penampilan, waduh, jauh sekali. Jadi saya melihat ke Mbak Yeni mulai dari penampilan, bicara, ilmu, semuanya ada sama Mbak Yeni. Jadi saya tinggal menggali semuanya itu dalam pertemuan ini. Terima kasih, salam dari Pulau. Oke, terima kasih Kakak Sukma yang diundang di Pulau sana ya. Ini luar biasa. Jadi saya nangkap dari yang disampaikan sama Kak Sukma tadi, bahwa bagaimana meningkatkan eksistensi apoteker ya. Jadi yang tadinya kita tidak hanya tidak secara keilmuan saja kita hebat, tapi juga bagaimana personalitinya kita ya Kak Sukma ya. Dan ini tidak penting Anda di mana berada, yang namanya public speaking, yang namanya kita ada di service, kita butuh ini gitu ya Kak Sukma ya. Oke, baik, terima kasih Kak Sukma. Oke, baik teman-teman, itu dia tadi dua suara ya, dua suara yang mudah-mudahan teman-teman semua juga pasti punya harapan-harapan ya, hadir di tempat ini, hadir di ruangan Zoom ini, hadir juga di sekretariat PDIAI, dan ingin mendapatkan sesuatu gitu teman-teman. Jadi silakan teman-teman di catatan masing-masing, silakan saya mengajak teman-teman menuliskan apa harapan yang ingin didapatkan selama menjalankan sesi hari ini ya. Karena apa? Teman-teman kalau udah punya tujuannya, ini dulu ya, satu prinsip public speaking. Ketika teman-teman udah punya tujuannya, maka how to-nya itu mudah. Ya, how to-nya mudah. Oke. Suara saya kedengeran? Mungkin ada yang bocor ya? Kedengeran kok? Kedengeran ya, mudah-mudahan. Oke, baik. Oke, teman-teman, setelah teman-teman menuliskan tujuan, saya akan memperlihatkan dulu apa sih sebenarnya akan kita lakukan dalam satu hari ini ya, sampai dengan jam 4 sore nanti. Jadi saya mohon izin duluan ya dari awal. Kalau sebentar lewat dari jam 4 nggak apa-apa ya, karena ini kan latihan ya, banyak banget. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman ya, boleh ya. Kalau misalnya jam 4 lewat dikit gitu ya. Karena kalau saya estimasi waktu yang saya butuhkan, biasanya saya bawa materi public speaking itu 2 hari teman-teman. Tapi karena ini kita compact ya, kita padatkan sehingga ini bisa diterima teman-teman dalam waktu 1 hari, maka ada beberapa materi yang kemudian saya coba untuk lebih optimalkan lagi sehingga nanti mungkin agak lewat dari jam 4, nggak apa-apa ya, boleh ya. Nah, secara umum teman-teman ini nanti akan kita lakukan dalam 1 hari ini. Yang pertama, saya akan mengajak kita bersama-sama bangkitkan kembali awareness-nya kita teman-teman. Karena namanya belajar bareng itu sebenarnya kita sudah tahu apa yang isi dari materi public speaking ini teman-teman. Buka internet, ambil kata kunci public speaking, itu serangkaian materi semuanya udah ada. Mau pakai bahasa apa ada, mau bahasa Indonesia ada, mau bahasa Inggris ada, mau bahasa Jerman ada, tergantung dari teman-teman mau fokusnya kemana. Maka di sesi hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kita bangkitkan kembali awareness-nya kita, bagaimana pentingnya public speaking itu dalam perannya kita sebagai seorang pelayan, dalam tanda kutip ya. Kenapa saya bilang kita pelayan? Karena kita punya customer. Customer kita di mana-mana teman-teman, mau di dalam kehidupan kita sehari-hari, maupun peran kita sebagai seorang farmasis di dunia profesional, kita pasti punya customer. Maka kita sebagai pelayan bagi customer kita
kita perlu memuaskan customer-nya kita. Iya nggak? Maka sebagai seorang pelayan, kita perlu punya mindset, perlu punya kesadaran bahwa kita perlu keterampilan public speaking. Gunanya buat apa? Nanti saya ceritain ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membangun pondasi dasar. Nah, ini pondasi, namanya pondasi dasar, teman-teman ya. Seperti bangunan, seperti rumah. Bayangin kalau rumahnya nggak ada pondasinya. Langsung dibikin tiang-tiangnya terus atap. Itu nggak kuat, teman-teman, rumahnya. Maka kita perlu punya pondasi rasa percaya diri untuk melakukan keterampilan public speaking. Dan yang terakhir, baru kemudian saya ajak teman-teman untuk kita mempelajari teknik-teknik dasar. Kenapa saya bilang teknik-teknik dasar? Karena public speaking ini, teman-teman, ini proses ya, ini adalah proses. Dan yang saya ajak teman-teman untuk sharing hari ini, itu adalah dasar banget, basic banget gitu ya, basic banget. Nanti dalam implementasinya teman-teman akan menemukan banyak sekali skill-skill baru. Karena setiap dari kita pasti punya pengalaman yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kenapa saya sebut ini sebagai dasar ya. Oke. Terutama nanti akan saya fokus kepada apa, teman-teman? Fokus ke olah vokal, kemudian bagaimana gesture ya, dan bagaimana pesan yang akan kita sampaikan secara umum. Ya, saya nggak akan masuk teknis bagaimana ilmu kefarmasian ya, karena udah banyak banget di ruangan ini yang jago-jago gitu ya. Jadi tidak kapasitas saya untuk berbicara tentang bagaimana konten dari materi yang akan kita sampaikan sebagai public speaker. Tapi bagaimana tekniknya. Oke? Nah, kita mulai ya teman-teman ya. Saya bisa nggak ngopret ini kakak-kakak? Oke, next. Oke.